Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat semuanya. Wah, lama banget nih. Ini pokoknya keseharian saya di rumah selama Omikron ya, seperti ini ya, selama Omikron melanda. Bos semua itu ada di rumah ya, setiap hari home office ya, mereka nggak kerja ke kantor. Sampai gemuk banget karena makanan udah lunch, maksudnya udah makan breakfast, lunch, tea time, dinner itu bareng-bareng sama mereka terus. Ini saya sekarang lagi mau program diet lagi, mau program mengecilin badan lagi, mau program olahraga lagi, karena kemarin sebulan itu vakum banget, nggak olahraga, nggak apa, makan banyak banget. Cuman kan karena ya begitu ekstrim, bos saya nggak pernah keluar. Ayo kita ikuti, pokoknya kita ikuti sehari ini bersama saya ya. Kayak gini, maksudnya selama Omikron itu ya dibikin happy aja lah, kita bikin happy. Ini saya lagi bikin sarapan buat saya sendiri, dan saya juga belum belum ganti baju, masih pakai baju tidur, belum pakai belum pakai setelan buat kerja. Jadi saya siapin aja dulu, saya bikin salad ya, dari alpukat, ada apelnya bagus banget ini, ada apel, ada ikan tuna, ada telur kayak gitu ya. Ini, dan saya juga ada ada kopi kayak gitu. Jadi saya mau program lagi diet, maksudnya kan ya, kalau program diet yang ini nggak cuman lagi mengatur lagi ya, lagi diatur lagi saya makanannya, lagi mengatur lagi makanannya. Nah seperti ini kan ada alpukat. Wah, alpukatnya bagus banget ini. Ada alpukat, ada apel, ada telur, ada tuna kayak gitu. Ini bisa bisa kenyang, buat kenyang lama kayak gitu ya, buat kenyangnya lama banget kayak gitu. Ayo kita lanjut. Nah seperti ini. Ini setelan saya lagi bikin bikin pancake original tanpa pisang gitu ya. Ini original, hanya vanilla kayak gitu ya. Dan prosesnya itu mudah sekali sih, sama aja dengan biasa saya kan pernah bikin resep, ada ada pisangnya. Ini enggak ada, ini original. Dia mau original soalnya kemarin saya punya punya gula merah yang udah dicairkan kayak gitu, sirup gula merah. Kemarin saya bikin bubur sumsum. Ini prosesnya, jadi si putih telurnya itu sangat bikin mengembang sama banget dengan prosesnya saya bikin Nah seperti ini, dan wangi banget. Menul ya, menul empuk kayak gitu ya. Namanya juga, terus saya kan ini ada resepnya, itu resep dari dorayaki Jepang punya kayak gitu, pancake original Jepang punya. Cuma mereka kan tebal-tebal, saya nggak begitu tebal ya, saya. Nah seperti ini, mudah sekali kan. Udah empuk banget, terus wanginya sederhana tapi kayak istimewa banget sih gitu ya. Murah tapi nggak murahan. Wanginya wangi sekali. Nah hasilnya seperti ini, mudah sekali, murah tapi nggak murahan ya. Ini banget, empuk sekali tuh, wangi banget lagi, simple lagi, fresh ini buat mereka. Saya udah salad tadi. Ayo kita lanjut. Nah hari ini saya masuk ke
pasar setiap hari. Kadang itu ke pasarnya itu sehari setiap hari, tapi karena Omikron saya nggak setiap hari. Ini suasana di bawah rumah apartemen, di bawah apartemen saya ini suasananya. Itu belakang adalah apartemen saya dan ke pasarnya pun dekat sekali. Tinggal ya di depan di situ kan udah pasar, udah ada mall kayak gitu, dekat sekali. Dan saya akan dia menyuruh saya kirim surat hari ini, menyuruh saya ke bank, menyuruh saya kirim surat. Jadi bos di saya tuh nggak mau keluar, dia nenek pun nggak pernah keluar, jadi saya sendiri yang keluar. Jadi saya itu ngatur. Misalkan bos ada karyawan, dia jadi maksudnya jadi bendaharanya. Dia tuh kerja dalam 2 perusahaan. Satu, dia perusahaan kakaknya, dia sebagai bendahara. Kedua, dia kerja juga di pemerintahan Hongkong, maksudnya dia juga ada kantor kerja sendiri kayak gitu. Nah, kalau ini kan kalau awal bulan itu dia mau gaji atau mau apa tuh, kirim cek, saya yang ngirimin. Dia tuh seminggu lebih nggak keluar, saya yang kesana sini. Kan sekarang ekstrim banget tuh ya, sangat ekstrim sekali ya. Jadi mereka nggak mau keluar. Nenek pun udah sebulan 2 bulan nggak pernah keluar selama Omikron ini. Nenek nggak pernah keluar ya. Dan mungkin hari Minggu depan saya akan bawa dia ke rumah sakit juga, karena harus harus berobat, maksudnya udah rutin ya ke rumah sakit kayak gitu. Dan saya tuh setiap hari tuh saya tuh keluar kayak gini. Jadi kadang saya juga belanja banyak banget, dan sekarang hari ini juga mau belanja banyak buat 2 hari. Tapi kadang saya tuh mau turun, saya udah merasa jenuh, nggak bisa olahraga, nggak bisa apa badan. Jadi olahraganya enggak, dietnya enggak, jadi badan tuh udah mulai udah mulai bulat kayak gitu ya. Mukanya udah pada di komen tuh sama teman-teman, udah pada komen, katanya, "Lid, muka kamu tuh udah bulat," katanya depan kamera. "Ayo kapan sih," katanya, "mau olahraga lagi?" Oh, ini kalau mau masuki daerah ke ruangan tuh kayak gini ya. Harus barcode-nya itu, maksudnya harus ngetut dulu itu barcode di sini harus ditut bahwa kita ada di posisi di dalam ini, ruangan ini kayak gitu ya. Dan kalau lupa itu dendanya itu sampai 10 juta, 5.000 dolar Hong Kong. Nah, kalau nggak ada vaksin, nggak ngetut, terus nggak ada vaksin, kita juga ditambah lagi 10 juta, sekitar 10 juta. Jadi dendanya itu sampai 20 juta kalau yang nggak vaksin. Kalau nggak vaksin, nggak ngetut, itu sampai segitu. Ribet banget beneran aslinya. Tapi di sini tuh bukan main-main ya. Kalau masalah denda bukan main-main. Ini saya masukkan, ini adalah kantor pos, saya tinggal masukkan aja di sini. Ini ada kantor pos. Nah, saya akan menuju ke supermarket dulu, karena di pasar itu lagi nggak ada banyak sayur. Jadi saya pergi ke supermarket untuk beli buah, beli roti kayak gitu, beli susu, kebutuhan seperti itu, karena kebutuhan bulanan udah banyak banget. Nah, ini suasananya, mallnya ada 2 belah. Di paling bawah itu adalah restoran, banyak restoran. Ada restoran Singapura, ada restoran Euro, ada banyak banget di situ. Ada Jepang, ada Taiwan, banyak banget. Ini saya lagi menuju ke supermarket. Yang di sini ada 2, ada Uni dan ada Park and Shop. Nggak ada Waihong, di sini ada 2. Saya mau ke Park and Shop. Lumayan jauh sih, tapi udah biasa jalan. Saya jalannya ya lumayan cepet sih, saya jalan kakinya lumayan cepat. Udah biasa ya, mungkin udah biasa jalan kaki yang cepet ya. Jadi udah nggak aneh lagi kalau jalan kaki. Di sini tuh emang pada cepat-cepat kayak gitu jalan kakinya. Sebenarnya ada pilihannya gitu, naik lift kayak gitu ya ke bawah kayak gitu. Saya nggak mau tuh naik lift, soalnya udaranya kan kalau lift itu di sana-sana aja. Jadi saya suka jalan kaki, naik eskalator kayak gitu, biar nggak, maksudnya udaranya biar luas kayak gitu ya. Jadi keseharian saya itu selama Omikron ini ya, kita bikin happy aja. Gimana, kadang banyak yang kurang suka bersama mereka atau gimana kerjaan, tapi saya alhamdulillah, saya mensyukurinya mereka baik-baik aja semua. Jadi kita syukuri aja semua. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir ya. Mudah-mudahan wabahnya segera pergi ya. Dan emang sih udah merasakan jenuh sekali, sangat jenuh sekali dengan dengan penyakit ini ya, yang setiap hari, yang asalnya kan yang kena 100 berapa, 1000, 2000, pas 5000, pas naik 10.000, berapa puluh ribu, wah sehari itu. Dan banyak banget yang meninggal kayak gitu ya.
asalnya sih dikira-kira main-main kayak gitu ya, tapi banyak juga yang nggak laporan, soalnya kan udah laporan masuk ke ke karantina kayak gitu ya, susah masuknya, susah keluarnya kayak gitu. Jadi mereka banyak yang di rumah karantina sendiri kayak gitu ya, termasuk bos saya juga. Kakaknya dia kan kena juga soalnya kakak dia kan di luar, karena juga dia nggak masuk karantina, dia kan ada rumah banyak sih, maksudnya yang khawatirnya si mbaknya, tapi alhamdulillah mbaknya nggak kenapa-napa juga yang ngerawat. Kalau bos kita yang sakit ya dirawat sama mbaknya, kalau mbaknya yang sakit bosnya nggak mau tahu. Orang sini seperti itu, tapi alhamdulillah sih bosnya baik banget, dan dia itu kakaknya dia itu kan sayang juga sama saya, baik banget sekali dia, benar-benar ya. Emang saya dulu kan kerjanya itu sama bos saya itu, jadi saya pertama kerja di sini tuh kenalnya itu sama kakaknya bos ini. Soalnya di bos saya ini tuh ada mbaknya Filipin, tapi mbak Filipinnya di interminit kayak gitu ngambil saya. Ayo kita lanjut, ini saya udah di supermarket ya, udah cepet ya. Ini saya beli buah, beli pisang, beli susu kayak gitu, udah ke kegiatannya. Jadi semua kebutuhan tuh, di rumah, kebutuhan di rumah, semua apapun itu ya pasti saya yang ngatur. Jadi nggak ada apa-apa tuh ya saya yang ini, maksudnya. Jadi alhamdulillahnya itu yang bersyukurnya itu, saya tuh belanja uangnya itu nggak pernah minta. Jadi dia kasih dia oktopus atau patatong ya, yang lumayan saldonya besar, terus dikasih juga uang buat di pasar kayak gitu kan. Di sini kan harga sayur yang biasanya $7 $8 sekarang harganya itu sampai 40 berapa itu ya, lagi krisis-krisisnya ini, lagi mahal-mahalnya, lagi susah-susahnya kayak gitu. Jadi tapi alhamdulillah saya di sini sekarang udah sebulan lebih, maksudnya sebulan lebih belanja tanpa nenek, belanja sendiri, tapi nggak ada pembukuan ya, nggak ada pembukuan, nggak ada apa. Dia percaya, alhamdulillahnya itu yang nggak bikin pusingnya itu. Jadi saya beli apapun itu, walaupun kan biasa sehari itu belanja 150 berapa itu cukup, tapi kan kalau lagi sekarang itu nggak cukup, sekali $100 itu cuma cukup buat 3 kilo sayur kayak gitu. Ini semua kebutuhan tuh wah naiknya kayak gini ya, maksudnya kosong-kosong kayak gitu. Ini kan masih suasana yang Omikron ini yang sangat-sangat begitu. Tapi mudah-mudahan semakin membaik ya. Kemarin tuh beras tuh sampai nggak ada, sekarang udah mulai banyak lagi kayak gitu. Cuman harga tuh belum stabil, masalah harganya, ada yang mahal kayak gitu. Nah saya juga itu kan, jadi biasanya saya nggak pernah belanja buah di supermarket, saya belanja di pasar kayak gitu kalau buah. Cuman di pasar lagi mahal banget, jadi gimana ya, ya udah beli di supermarket tuh. Bosnya juga nggak mengerti lah, aku nggak bisa belanja, aku bilang kayak gitu, kalau belanja semua di pasar, soalnya harganya itu kan waduh sangat-sangat sekali. Kita kan makan buah di sini harus, jadi mereka tuh habis dinner itu nanti jam 9, jadi jam 9 jam 10 tuh lagi nonton TV ya makan buah kayak gitu, kita bareng-bareng. Dan saya tuh selama di sini tuh dari mulai breakfast, mulai lunch, tea time, dan dinner itu selalu bersama-sama dengan mereka, makannya itu bareng-bareng kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi bareng-bareng, dan semua menunya itu saya yang ngatur, jadi nggak begitu ribet ya. Alhamdulillah saya benar-benar bersyukur sekali ya, walaupun ya gajinya standar kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih gaji saya udah naik, maksudnya bukan yang standar juga, cuman saya pernah ngalamin juga gaji di atas ini. Saya pernah ngalamin gajinya besar banget, tapi pekerjaannya edan banget. Bukannya edannya masalah kerjaan capek, tapi karena di situ banyak mbak-mbaknya, terus disirik ya, banyak yang sirik. Soalnya waktu itu saya hanya menjaga bos saya, maksudnya udahlah, tapi gajinya waktu itu besar banget, sampai 7.000 lebih. Gajinya itu 7.000 lebih, malah mau dinaikin lagi, tapi saya nggak kuat. Bersyukur sekarang tuh, mensyukuri sekarang walaupun gajinya segini, tapi bersyukur banget saya bisa banyak teman, jadi saya masak apapun ya terserah saya, masalah keuangan pun gak ribet, masalah ini itu pun gak ribet. Jadi enjoy banget, nggak ada, kalau orang sini bilangnya ngaklek ya, nggak ada beban kayak gitu ya. Alhamdulillah saya nggak ada beban sama sekali. Jadi saya mau bikin apa, mau gimana pun, wah, jadi saya udah kerja selesai, udah duduk nyantai, malam-malam ya nyantai banget di sini, alhamdulillah banget. Kalaupun ya
gajinya itu beda, pokoknya beda banget dari yang kemarin itu, yang pertama saya kerja. Maksudnya kemarin waktu pertama kerja di sini kayak gitu ya, pertama masuk kerja kan waktu itu kan cuti, maksudnya bukan saya kesini kan, waktu itu kan calling pisah kayak gitu ya. Mereka juga sih sebenarnya sayang sama saya, cuman rewelnya dan ada aduan-aduan dari pihak yang lain kayak gitu, makanya saya nggak kuat, cuma bertahan berapa 10 bulan kalau nggak salah, saya cuma 10 bulan kerja di sana. Dan saya bertemu dengan kakaknya bos saya ini. Jadi kok jadi curhat masalah ini ya. Saya lagi belanja, masih ini kayak gini. Jadi sini belanjanya saya belanja di ini aja, di supermarket kayak gini. Jadi mau belanja berapa, mau belanja gimana ya, mereka terserah, nggak mau tahu. Yang nggak mau, yang enaknya itu nggak ada pembukuan kayak gitu. Walaupun tapi alhamdulillah saya juga bukan yang ngambil uang mereka ya, mereka juga tahu maksudnya. Jadi saya kan pernah bikin pembukuan nih segini, wah rinci banget ya, mereka ngapain katanya ribet-ribet kata mereka gitu ya. Alhamdulillah sih percaya banget. Dari mulai jadi saya pertama kerja juga sih, pertama kerja beberapa bulan gaji saya naik di sini. Jadi nggak kerja lama di sini, cuma berapa bulan ya kerja udah naik lagi kayak gitu. Ini keperluannya hanya segini, kita bayar dan saya akan menuju lagi ke pasar. Saya ada sesuatu buat dibeli di pasar. Ayo lanjut. Sayurannya mahal. Sekarang udah mulai banyak. Kalau buah banyak terus. Cakep banget tuh pisangnya, tapi mahal di sini. Aku mau cari dulu ikan. Sebenarnya berat banget ya, aku ini udah bawa berat banget. Ini sapi, ini babi. Kami agak mahal. Kami agak menjual. Ada, ya kok ya balik kok. Saya mau belikan ini. Ya, mau belikan ini. Dulu. Lanjut, ini lunchnya saya bikin dumpling ya, dumpling sapi dan dumpling babi. Jadi ada laksa, ada supnya laksa, ada sekat kering, saya ada sup juga, tom yum kayak gitu. Dan ini siangnya adalah manisnya itu bikin laksa, saya kadang bikin tom yum kayak gitu. Ini seperti ini ada maksudnya, jadi tom yum sama laksa itu udah, jadi mereka udah suka banget kayak gitu. Nah, ini adalah waktunya tea time, dan ini saya udah belepotan sama terigu. Ini waktunya tea time, saya akan bikin donat ya. Saya akan bikin donat dan selalu berusaha untuk tersenyum walaupun keadaan yang wah jerawatnya kelihatan banget ya. Jelas banget jerawat saya. Ini donat saya, donat montok banget. Jadi donatnya saya simpan di dalam ruangan bukan suhu ruangan ya, ini suhu berapa, jadi harus yang hangat kayak gitu ya, biar mengembangnya bagus. Lihat bagus banget mengembangnya, menul banget ya, kayak yang bikin montok pokoknya. Montok banget ya. Jadi jadi mulai sarapan, makan siang, terus kan sekarang kan bosnya semua di rumah, jadi mereka tuh ngerasa lapar apa gimana, jadi saya bikin kayak donat, saya bikin bubur sumsum, bikin apa ya kayak gitu. Nah, bagus banget sih, lumayan hasilnya. Udah lama saya bener bikin donat, jadi ada suasana minum teh siang kayak gitu ya. Saya udah lama sih nggak tahu maksudnya gimana yang ngeratain, yang nggak ada timbangan, nggak ada apa ya ini kan diatur kita sendiri ya, yang atur kita sendiri, mau dibikin kayak gimana juga kita yang bikin kok, kita yang makan, bukan untuk jual. Tapi donat kan bolong, saya akan bolongin. Gimana bolonginnya ya, udah pakai tangan aja kita bolongin, masa pakai
olahraga. Saya sekarang udah beberapa hari ini mulai Ini nggak enak olahraga. sih sebenarnya. Dan cuacanya sebenarnya udah Mau mulai jalan tuh. panas, udah mulai anget gitu ya. Siang saya di Udah sini. mulai di atas 22 derajat, 25 derajat. Kalau saya ini mataharinya terik banget. Saya tuh Kalau boleh saya bawa kemana aja juga boleh. saya menggunakan kacamata hitam ya, Nggak supaya nggak begitu. tahu mungkin ada dengan faktor usia. Apa namanya? Saya semenjak udah melahirkan Nggak begitu. Ini kalau coba cahaya yang begitu itu nggak enak banget badan matanya tuh nggak enak banget kayak gitu. Jadi saya harus pakai topi, pakai kacamata hitam. Bukan masalah gaya-gaya ya, tapi masalahnya gimana ya, sangat silau sekali. Beda banget dengan yang dulu, maksudnya beda banget dengan sebelum saya melahirkan, beda banget dengan usia yang di bawah 20 tahun ke bawah, 30 tahun ke bawah kayak gitu. Beda banget entah mengapa. Dan ya saya juga sih suka, ya udahlah, ini saya naik gunung, ini suasana di pegunungannya, ada air, ini ada air sebenarnya ini tuh menuju ada air sama PLN itu buat listrik ya, buat listrik ada dua, ini ada buat listrik, ada buat air. Ini airnya itu dari Cina, sebenarnya dari Cina dikirim ke Hong Kong. Kan Hong Kong itu kemarin gak ada sayuran itu udah kelabakan banget, apalagi ini gak ada air, udah gak bisa mandi, gak bisa cebok tuh orang sini. Jadi airnya itu dikasih dari Cina ke sini kayak gitu. Jadi air lah, apapun itu jadi semua barang impor ya, impor dari mau dari Indonesia, Thailand, ya kebanyakan dari Cina ya kayak gitu ya. Kalau nggak ada impor nggak masuk ya, seperti buah-buah sayuran kemarin nggak masuk, makanya sampai mahal banget ya kayak gitu. Jadi mahal banget tuh, kayak nggak bisa masuk kayak gitu. Nah kalaupun aku bilang sama bosku, kalau Hong Kong airnya stop aja katanya, bakal bisa mandi di sini, semua gak bakal bisa minum, soalnya kan semua itu jangankan makanan, air pun dari diimpor, maksudnya air juga masuk ke sini kayak gitu. Ini suasananya seperti ini, dan saya bersyukur banget alhamdulillah. Saya ini jam 4 sore, saya kadang jam 4 sore, jam 5 sore saya turun ke bawah, minta izin, karena sekarang udah nggak begitu ya, minta izin sama bos saya mau olahraga, bener-bener mau olahraga. Dan saya merasa bener-bener udah gemuk banget, merasa udah jadi emang saya dulunya sih gemuk banget, tapi kan udah semenjak udah diet kan badan saya udah sedikit, maksudnya sedikit udah rapi kayak gitu. Dan sekarang nggak olahraga ya gemuk lagi gitu, perasaannya gemuk lagi. Dan banyak banget yang komenan masuk sama saya, katanya, Alit ayo dong Lit, katanya kapan Alit mau kapan Alit mau olahraga lagi, kapan Alit berbagi tentang olahraga, tentang apa kayak gitu, banyak banget. Dan katanya udah mulai bulat tuh katanya itu ya. Wah pokoknya ya, tapi terima kasih banyak sih, banyak banget yang merhatiin, berarti banyak yang merhatiin ya kalau gitu ya. Bukan merhatiin masalah apa, tapi masalah itu kita ambil aja positif gitu ya, merhatiin masalah positif, masalah ya kita bersyukur lah punya teman banyak, bersyukur punya saudara banyak kayak gitu. Jadi kita itu jangan lupa itu bersyukur, apapun kerjaannya itu, walaupun ya masalah itu juga harus kita syukuri kayak gitu, kita jalani dan kita syukuri, dan jangan lari dari permasalahan itu, jangan pernah lari dari permasalahan. Maksudnya ya kita jalani, kita jalani dan hadapi, gimana caranya menghadapinya, gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jangan bukan untuk pergi masalah itu. Jadi ya, alhamdulillah nih, saya juga udah lama banget ini jadi bos saya pelan-pelan dia udah ngasih, dan saya pun mau banget olahraga rutin lagi. Kalau kalau bosnya udah mudah-mudahan bos saya juga ikut olahraga sama saya. Ini lokasi yang saya tuju, indah banget pokoknya. Ini kelihatan, ini adalah Hongkongnya, sebelah sana kelihatan banget. Wah lumayan terusan ya, perjalanannya yang cukup, tapi hasilnya oke juga sebenarnya. Saya olahraga jalan-jalan, jadi saya tuh sekarang tuh mau beradaptasi dulu, jadi jalan dulu, olahraga kecil, nggak langsung sekaligus olahraga yang ekstrim kayak gitu. Nanti kalau saya sekaligus olahraganya ekstrim,
badan saya bisa drop, benar-benar ngedrop banget, benar-benar ngedrop banget nanti badan saya kalau langsung olahraganya yang sangat-sangat ekstrim. Ini belakang indah banget. Itu dulu tuh sebenarnya bawah saya itu adalah apa namanya, adalah apa, bandara nggak ada bandara, tapi kan bandaranya udah pindah, bukan di sini, bandaranya ke daerah Tungchung. Bener, aku seneng banget lihat itu, daerah Hongkongnya kelihatan, daerah Cimsatunya kelihatan, indah banget ya. Sore-sore bisa jalan kayak gini, alhamdulillah ya, kita syukuri, bener-bener kita syukuri, kita nikmati. Dan ya walaupun sebentar juga ada, alhamdulillah sih nggak ya, mereka tuh nggak pada keluar, nggak bisa keluar, tapi aku masih bisa keluar kayak gini, walaupun aku juga udah lama banget nggak keluar ya. Bener, aku suka banget. Wow. Dan saya pun tidak akan lama-lama di sini, maksudnya nggak akan terlalu lama karena udah jalannya udah saya melakukan sedikit olahraga kecil, dan saya juga akan menuju pulang ya. Saya akan menuju pulang dari apa namanya ya, kita pulang. Ini suasana saya mau pulang ya, mau pulang lagi, saya udah mau, soalnya kan mau pulang, mau nyiapin buat apa namanya, mau nyiapin buat makan malam kayak gitu. Jadi tadi kan belanjanya udah, tadi kita belanja udah, jadi kita udah tinggal nyiapin. Kalau memasaknya itu simpel sekali di sini, masaknya itu sebentar sekali kalau memasaknya, tapi yang lamanya itu menyiapkan makanan itu lama banget kan, buat nyiapin makanannya, buat nyucinya, membersihkan sayurnya, itu kan harus udah direndam, dicuci kayak gitu, direndam juga sampai 1 jam kayak gitu. Nah, kita kan sekarang mau menuju ke rumah, mau pulang, dan mudah-mudahan saya setiap hari bisa konsisten kalau lagi nggak ada kerjaan, jadi kerjaannya pagi cepat-cepat diberesin kayak gitu. Dan mudah-mudahan juga majikan saya ikutnya nanti, jadi enak kalau dia ikut. Tapi mereka belum olahraga, soalnya nggak kuat olahraga, katanya mbak saya juga yang cowok nggak biasa olahraga, sama maksudnya setiap sore itu olahraga lari, tapi nggak kuat soalnya harus menggunakan masker ya. Biasanya kan nggak usah pakai masker juga boleh kalau lagi lari, tapi mbak saya nggak kuat karena harus memakai masker kayak gitu. Kalau olahraga memakai masker juga kena denda, maksudnya kalau maskernya dibuka kena denda kayak gitu. Jadi bos saya juga nggak pada olahraga, saya juga nggak bisa olahraga yang ekstrim tuh. Pertama ya mungkin takut badannya ngedrop, takut kaget banget, dan ini ada uang. Takut banget apa namanya, jadi takut ngedrop, maksudnya takut kaget kayak gitu. Dan saya pun olahraga nggak bisa kalau nggak buka masker, kalau yang ekstrim kayak gitu ya. Kalau olahraganya ekstrim nggak bisa, soalnya napasnya saya juga jelek banget, udah bisa dilihat kalau saya lagi renang ya, seberapa menit, berapa detik nggak naik gitu ya, ininya apa namanya, ke permukaan tuh, wah kayak gitu, gimana rasanya gitu. Ini suasana, ini udah mau masukin ini apa namanya, mereka naik gunung, ini kan depannya. Dan ini sebenarnya olahraga tuh sebelah sana, tempat olahraga, ada lapang main bola, ada lapang badminton, tenis kayak gitu. Dan ini tuh rumah saya udah kelihatan, ini ada suasana rumah saya sebelah sana, kelihatan banget, udah kelihatan banget suasana rumahnya. Nah tadi kan aku kesana kan Lok Fufis itu tadi, pasar, maksudnya ke mall tadi kan, di situ saya waktu tadi belanja di apa, ini rumah saya yang sebelah sini, panjang banget kan, mallnya itu panjang banget. Kita lanjut. Nah ini makan malamnya, aku ada ini, nanti kalau resepnya nanti saya akan berbagi lagi ya di apa namanya, di lain hari saya akan berbagi resepnya. Ini tuh kayak skutel, tapi skutelnya itu ada ini, ada apa namanya, ini krimnya. Ini saya pakai brokoli sama ayam, seperti membuat saya skutel kayak gitu, cuman ini dari brokoli kayak gitu. Kalau skutel kan dari makaroni, ini kan brokoli, ayam, cream of chicken kayak gitu. Terus apa namanya, ada roti, tadi rotinya saya panggang juga
Jadi tuh kan jadi seperti ini, jadi menyiapkannya itu lama. Kalau masaknya itu sebentar banget, simple banget, super super simple kalau masak di sini itu ya. Sangat simpel sekali kalau memasak. Nanti saya akan berbagi resep yang apa namanya, yang detail kayak gitu ya, yang detail ya. Ini kan mau apa namanya, saya bercerita malam-malam. Ini malam kayak gini. Kalau saya malam tuh repotnya, kalau repot jam ya dari jam 6 tuh saya nggak bisa diganggunya itu di dapur. Saya di dapur mulai jam 5 setengah 6 kayak gitu, saya udah mulai bersihin sayur, udah mulai menyiapkan gitu ya, menyiapkan buat nanti malam. Nanti kan pas masaknya itu, kalau masaknya itu cukup setengah jam kayak gitu ya, steam ikan, tumis sayur. Jadi kalau udah beres semua itu kan kita tinggal masak. Jadi mereka mintanya jam berapa makan, misalkan mau jam 8 makan, ya udah kita jam 7 lebih kita menuju ke dapur kayak gitu. Tapi kan udah enak, udah disiapin semua, udah beres, udah bersih kayak gitu. Ini skutelnya kayak gini. Aku juga sih gak begitu tahu namanya, cuman kadang saya pakai wortel, kadang pakai apa namanya, dipakai juga itu apa, jagung apa aja gitu ya. Ini seperti ini. Nanti saya akan open gimana sih kita membuat skutel kayak gitu. Cuma ini dari sayuran kayak gitu, dan sayur dan ayam dan krim ini. Dan saya tuh pakai sedikit mentega lagi, karena mentega tuh biar wangi kayak gitu ya, biar wanginya keluar kayak gitu. Jadi nanti ini di oven dulu, nanti saya akan masukkan lagi roti di atasnya. Ya, saya masukkan lagi roti. Mesin ini kita oven dulu selama, saya ovennya kurang jelek sih ovennya, jadi harus lama ovennya. Jadi kalau bisa itu ovennya itu kalau ada yang atas bawah itu cuma sebentar sih, 20 menitan, 15 menit, 20 menit dulu di oven. Nah terus hasilnya itu saya udah kasih roti. Nah seperti ini hasilnya, seperti ini. Wah ini udah bisa crispy, dan bawahnya itu creamy banget, crispy dan creamy banget. Saya juga nggak tahu namanya, nanti saya namanya apa sih, akan saya namanya apa ini, western punya ya, western punya masakan western punya, bukan masakan Chinese. Kita lanjut ke menu yang berikutnya. Ini adalah pak cheng kwa, geprek timun namanya ini. Dan ada lagi, ini adalah sayap ayam, saya pasak dengan sake ya. Saya memasaknya dengan sake, dipasak, wah lembut banget, pokoknya mereka suka banget. Jadi menggunakan api yang sangat-sangat kecil. Wow, jadi tapi kelihatannya jelek ya gini ya. Kalau di kita tuh nggak tahu sih ada yang makan apa yang enggak. Tapi ini tuh spesial banget. Airnya itu bukan air biasa, bukan air putih, bukan air kaldu, tapi airnya itu adalah sake. Nanti saya nggak bakal buang, nanti saya bikin lagi makanan apa kayak gitu. Jadi ini dari sake, dibiarkan nanti hasilnya lembut sekali, mereka suka banget tuh, mereka suka banget. Ini adalah sayap ayam dengan sake ya. Lanjut lagi ke menu ini, biarin aja dulu kayak gitu. Ini adalah sayur yang mace, nggak tahu sih bahasa Indonesia nya apa. Jadi kadang tiga sup, langsung tiga jenis lauk dan satu sup. Tapi malam ini nggak ada sup, malam ini kita beli sup. Ini adalah apa namanya, yao macoy kayak gitu ya. Dan saya ada juga steam ikan. Jadi sudah cukup kayak gini. Sekarang juga menunya nggak begitu banyak ya. Nih kita lanjut ke steam ikan ya. Ini ada steam ikan. Dan bumbunya segar banget, tadi saya kupasin ikan kayak gitu ya. Ini wong macam, terus kita kasih ini apa namanya, daun bawang, dan dikasih minyak yang sangat panas biar nggak keluar. Mudah banget kan, mudah banget kita aja juga bikinnya kayak gitu kan, mudah banget. Jadi bagaimana sih caranya biar nggak apa namanya, nggak amis minyak kare ya. Ini kare, ini kare saya kesukaan saya, kare sapi ya, kare sapi dengan ikan kayak gitu. Udah cukup segini semua, udah banget. Jadi nanti kita boleh makan lagi ke menu. Ini belum selesai, udah makan belum selesai nanti. Gimana saya nggak mau gemuk sih, gimana saya nggak gemuk mau olahraga makanannya kayak gitu. Kalau saya makan sedikit, mereka nggak suka, mereka marah tuh, mereka cemburu, aku tuh masak, kamu tuh bikin tuh gak dimakan kayak gitu. Nah seperti ini kan. Pokoknya terima kasih banyak ya telah ngikutin seharian ini. Nanti saya akan berbagi resep-resepnya. Makasih banyak. Sampai jumpa. Bye bye. I love you all.